Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kami dapat berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara, mari kembali pagi hari ini di hari yang ke-87 ya. Di tahun 2025 kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan hari lepas hari. Itulah sebabnya kita mau datang kepada Tuhan, mengungkapkan rasa syukur kita, menikmati hadirat Tuhan, bahkan menikmati firman-Nya yang adalah makanan yang sesungguhnya bagi jiwa kita. Firman Tuhan berkata, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kita yang percaya. Tidak ada kekuatan dalam dunia ini yang memampukan kita menjalani sisa hidup ini, karena dunia penuh dengan ketidakpastian, tetapi kita memiliki sesuatu yang pasti, yaitu firman-Nya, yang pasti digenapi. Haleluya. Ketika kita setia kepada Tuhan, kita akan mendapatkan, menikmati pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya mari kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dan merenungkannya. Mohonkan Allah Roh Kudus memampukan kita melakukan firman-Nya. Di sanalah kita akan melihat pertolongan Tuhan yang tanpa batas. Haleluya. Yuk kita akan baca satu bagian firman Tuhan di dalam 2 Tawarikh pasal 15 ayat yang ke-7. Bapak Ibu Saudara, ayat ini adalah bagian dari nubuat yang disampaikan oleh Nabi Azariah bin Oded kepada Raja Asa dan seluruh Yehuda. Pada saat itu Asa sedang berusaha untuk memulihkan ibadah kepada Tuhan di Yehuda, dan Azariah memberikan dorongan dan penguatan kepadanya. Isi ayatnya demikian, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ayat ini berisi dorongan untuk menguatkan hati dan tidak lemah semangat. Ada janji bahwa ada upah bagi usaha yang dilakukan. Bapak Ibu Saudara, apa makna ayat ini bagi kita? Ayat ini mengajarkan tentang pentingnya ketekunan dan kesetiaan kita beribadah kepada Tuhan. Upah yang disediakan bukan saja untuk yang sementara ini, melainkan juga untuk yang kekal. Kalau kita membaca di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, latihan badani terbatas gunanya. Ya, ada banyak bentuk yang dapat kita lakukan dalam latihan badani. Kita menjaga tubuh dengan sehat, berolahraga dan sebagainya bagus, namun terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Allah sangat menghargai kesetiaan kita beribadah kepadanya. Ingat Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa Israel dibebaskan dari penjajahan Mesir, hanya satu tujuan Allah membebaskan mereka, untuk dapat beribadah. Allah rindu bertemu dengan umat yang telah ditebus. Allah rindu bertemu dengan miliknya, yaitu saudara dan saya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari ini akhir pekan kita dan besok
hari Minggu, hari ibadah raya, hari pertemuan umat dengan miliknya, umat Tuhan dengan Allah yang telah menebus kita. Ayat ini mengingatkan kita, ayat ini menjadi kekuatan bagi kita. Yuk datang beribadah, bawa korban syukur kita kepada Tuhan, dan dengarkan apa yang Tuhan mau berfirman kepada kita. Itulah yang menuntun kita menjalani sisa hidup kita sampai pada tanah perjanjian. Seperti bangsa Israel, Allah sudah menyediakan tanah perjanjian dan sudah digenapi, yaitu Israel. Itu sebabnya pagi ini kita juga diingatkan, Tuhan sudah menyediakan tanah perjanjian bagi kita, yaitu Yerusalem yang baru. Tetap setia kepada Tuhan, jangan mudah menyerah dalam menghadapi tantangan. Iblis tahu ada kuasa ketika umatnya datang beribadah kepada Tuhan. Itu sebabnya dia berusaha agar kita tidak setia datang beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan sekali lagi ayatnya. Tetapi kamu ini, ya, kita beda dari orang lain. Allah khusus berbicara, tetapi kamu kuatkan hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Puji Tuhan, dari ayat firman Tuhan pagi ini kita diingatkan untuk menguatkan hati kita. Jangan lemah, karena ada upah dari setiap usaha dan kesetiaan kita. Puji Tuhan, tetaplah setia, tetap cinta Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa. Ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan Bapa. Terima kasih buat firman mengingatkan kami untuk kami tetap setia, bahkan lebih sungguh-sungguh lagi beribadah kepada Tuhan. Karena ada janji di balik itu, bukan saja untuk berkat yang kami nikmati sementara ini, tetapi ada janji kehidupan kekal yang Tuhan sediakan. Karena ada kuasa di dalam kami beribadah. Kami menikmati kehadiran-Mu yang memberikan kekuatan dalam kami menjalani sisa hidup. Dan kami menikmati firman-Mu yang menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus kiranya memampukan kami. Mungkin ada di antara kami yang lama telah meninggalkan ibadah. Tuhan ingatkan kami. Tuhan sadarkan kami dan mampukan kami untuk kembali setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa firman-Mu melawat setiap, memulihkan setiap hati yang terluka, membebaskan yang terbelenggu,
membangkitkan semangat yang pudar, menggantikan segala ketakutan, kekhawatiran, kecemasan kami dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, diberkati kami semua pagi hari ini. Terima kasih. Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia berulang tahun di hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini, sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati.